Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita masih ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, baik lahir kita, batin kita, sehingga pagi ini kita sekalian bisa hadir di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Darussalam, untuk sholat berjamaah, sholat subuh. Nah, ini tidak semua di antara kita yang pagi ini mereka dalam keadaan sehat, ya, ada kemampuan ya, untuk hadir di tempat yang dimuliakan Allah untuk sholat berjamaah subuh. Ada kemampuan, tapi tidak diberi kemauan, sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita hadir di tempat yang dimuliakan Allah. Masjid itu Baitullah, maka kalau kita datang ke masjid berarti menjadi duyufullah, tamunya Allah. Kalau tamunya Allah berarti ya kita ini termasuk orang yang dimuliakan, karena orang beriman itu ya, salah satu di antaranya atau ciri atau tandanya orang beriman itu adalah memuliakan tamu. Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, barang siapa beriman kepada hari akhir, maka muliakan tamunya. Nah, termasuk Allah juga begitu. Kalau kita menjadi tamu Allah, maka kita pasti dimuliakan oleh Allah. Yang muliakan Allah, yang muliakan Allah. Nah, karena itu bersyukur kita pagi ini bisa menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kurang apa? Allah itu adalah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim.
Allah itu Maha Rahman Maha Rahim, ya. Kita tidak minta pun diberi, apalagi minta ini, apalagi minta. Orang kafir pun durhaka kepada Allah pun diberi nikmat, diberi rezeki setiap hari, tidak akan ditunda, tetap diberi, ya. Apalagi kita yang beriman kepada Allah tentu akan diberi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita selalu diberi, ya. Ya mungkin agak telat atau mungkin tidak sesuai dengan yang kita minta. Karena Allah tahu, mungkin kita minta A, Allah memberi B, karena Allah tahu bahwa yang B itu rezeki yang B itu lebih baik untuk kita. Karena kita itu grundel, kalau Jawa ini grundel Rasulullah minta ini kok nggak diberi Allah, kok yang diberi kok malah yang lain, karena Allah tahu. Nah, pada kesempatan yang baik ini, pada pagi ini, yaitu saya akan menerangkan tentang nasihat kematian atau nasihat ingat mati, bahwa kita ini dihidupkan, dilahirkan di bumi ini pasti ada batasnya dan akan mengalami kematian. Ada hidup, ada mati, ada senang, ada susah, ada muda, ada tua. Mau tidak mau, senang tidak senang, setuju tidak setuju bahwa kita akan mati. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada saatnya. Pada kesempatan ini ada perjalanan hidup manusia. Nah, ini ada gambar ya sebagai ilustrasi bahwa kita pada awalnya adalah bayi jalan janinnya ibu, kemudian kurang lebih 9 bulan 10 hari, ya kurang lebih 9 bulan 10 hari. Ada yang 7 sudah lahir, ada yang 8 lahir, ada yang 10, mungkin ada yang 1 tahun baru lahir. Kalau saya dulu 10 bulan, katanya ibu saya kerasan di perut. Seharusnya 9 bulan 10 hari, tapi saya 10 bulan baru lahir. Di antara saudara-saudara kita yang jumlahnya 10, saya yang paling lama 10 bulan, sehingga paling disayang. Karena beda dengan yang lain. Ini kok beda dengan yang lain, anak jumlahnya 10, saya lama 10 bulan. Nah ini di situ bayi, kemudian setelah bayi lahir dan bisa duduk, bisa merangkak, ya, bisa merangkak, kemudian bisa berdiri, ya, menjadi balita, menjadi anak, kemudian usia SD, TK, sekolah TK, sekolah SD, sekolah TK, ya, taman kanak-kanak. Ini taman kanak-kanak itu di umum. Kalau di Madura nggak ada taman kanak-kanak. Kalau di Madura adanya TNK, Taman Nak-kanak. Di Malang TK. Kemudian setelah TK, kemudian ke SD, ya, itu ke SD. Nah, yang ini. Kemudian setelah SD, ya ini bisa sekolah SD, kemudian SMP, SMA, kemudian sarjana, ya artinya kuliah. Nah setelah kuliah lulus, kemudian yang bawah itu mencari pekerjaan,
tahu dari kerjaan, kemudian kerja, setelah kerja mulai bongkok itu pensiun sebenarnya. Pensiun, setelah pensiun kemudian bawa tongkat, jalannya sudah nggak bisa pakai menyangga kaki sendiri, pakai tongkat, kemudian wis nggak bisa berdiri pakai tongkat pun nggak bisa, dengan duduk pakai kursi, kursi roda. Setelah kursi roda akhirnya kemana? Akhirnya mati loh. Akhirnya mati. Nah, setelah mati kemudian kan dikubur, dimasukkan kubur, yaitu perumahan masa depan tipe 21. Perumahan masa depan tipe 21, panjangnya 2, lebarnya 1, jadi 1:2. Apa itu? Ya, kuburan itu ya. Perumahan masa depan tipe 21 mungkin bisa 2 lantai, 3 lantai, dan 4 lantai. Dan alamatnya di balik papan. Dimasukkan kuburan, kemudian ditutup dengan papan, ya, kan lantai 1, lantai 2 ditutup. Kemudian setelah ditutup, keluarga pergi semua. Istri yang dicintai pun pergi, suami yang dicintai pun pergi, anak yang dicintai, yang diurus selama hidupnya juga akan pergi semuanya, meninggalkan semuanya. Yang tinggal hanya siapa? Yang tinggal adalah amalnya. Hanya aku dan amalku. Semuanya pergi, tinggal amalnya. Amalnya. Setelah ditutup, kemudian tinggal pergi oleh semuanya. Begitu dia tinggal pergi semuanya, maka datanglah malaikat. Siapa yang datangi di kuburan? Malaikat Munkar dan Nakir. Kita sendirian yang datangi malaikat Munkar dan Nakir. Kalau amal kita baik, maka malaikat Munkar Nakir itu masuknya dengan sopan, assalamualaikum, kemudian dengan penampilan yang ramah. Tapi kalau kita tidak punya amal soleh, maka malaikat Munkar Nakir itu berpenampilan kejam, berpenampilan keren begitu ya, bengis begitu, masuknya tidak salam, langsung anjlok mencolot jelek begitu ya. Nah, kita bisa bayangkan kita di dalam kondisi sendiri, gelap, suasana yang tidak pernah kita kenal selama ini, kemudian ada 2 makhluk yang datang dalam kondisi yang penampilannya keren. Nah, mungkin kita kaget dan bingung. Nah, kemudian ditanya mesti bingung, tidak pernah ketemu, kemudian datang ditanya dalam kondisi begitu mesti bingung. Seperti jenengan sendiri misalnya mau wawancara, masuk ke ruangan, terus yang mewawancarai itu atau yang memberikan wawancara itu orangnya penampilannya keren dan kejam, itu kan bingung. Persiapan dan yang akan digunakan untuk jawab itu hilang kabeh. Ya. Di dalam kubur nanti juga begitu. Sekilas gambarannya begitu. Nah, kemudian apa manfaat ingat mati? Nah, ini ada video singkat, mudah-mudahan bisa dibuka ya. Kalau tidak bisa berarti nggak usah video. Yang jelas materinya tidak cukup ini kalau dalam waktu ini untuk dalam ingat mati. Kalau memang tidak bisa, ini videonya tidak bisa dibuka Pak ya.
atas segala amalnya di dunia. Keempat, mengingat kematian akan membuat seseorang bersegera untuk bertobat. Pertama, mengingat kematian termasuk ibadah tersendiri. Dengan mengingatnya saja, seseorang telah mendapatkan ganjaran. Kedua, mengingat kematian membantu kita dalam khusyuk ketika sholat. Ketiga, mengingat kematian menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa mengetahui bahwa ia akan berjumpa Allah, maka ia sadar bahwa ia akan diminta pertanggungjawaban atas segala amalnya di dunia. Keempat, mengingat kematian akan membuat seseorang bersegera untuk bertobat dan memperbanyak amal saleh serta menjauhi kemaksiatan dan kezaliman. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingat kematian di saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia sehingga ia lalai akan akhirat. Orang itu kalau ingat mati, orang itu oleh Rasulullah dikatakan orang yang paling cerdas. Karena orang itu kalau ingat akan matinya, orang itu akan selalu memperbaiki amalnya, memperbaiki dirinya, karena akan mati. Dengan ingat mati itu orang juga bisa khusyuk di dalam sholatnya. Maka saya pernah ditanya oleh jamaah bagaimana agar saya bisa sholat khusyuk dan bisa konsentrasi dalam beramal. Ya caranya ingat mati. Mesti contohnya tadi, misalnya tadi pagi kita sholat subuh ya. Kita sholat subuh. Sholat subuh kalau jangan tadi sholat subuh kemudian dengan ingat akan mati, maka sholatnya pasti menjadi khusyuk. Dan anggaplah bahwa sholat subuh ini adalah sholat subuh yang terakhir. Sholat subuh yang terakhir, besok pagi tidak sempat ketemu sholat subuh lagi, bisa sholat teman di api-api. Atau sekarang dengan datang ke majelis taklim ini, majelis taklim saya yang terakhir. Pagi ini adalah pagi saya yang terakhir. Besok saya tidak ketemu lagi dan tidak bisa ikut ngaji di majelis taklim lagi, maka jenengan pasti bisa khusyuk. Caranya begitu. Itu manfaat dari ingat mati, itu bisa memotivasi, mendorong kita untuk melakukan amal itu semaksimal mungkin, karena tidak ada kesempatan ulang lagi. Ya, karena gitu. Kalau jangan takziah itu juga harus begitu. Kalau jangan takziah, sering saya sampaikan atau memberangkatkan jenazah itu, saya juga sering menyampaikan bahwa ini ada pelajaran yang berharga bagi kita, pelajaran bagi kita, bahwa tadi mungkin kita menyaksikan atau ikut lagi jenazah dimandikan, maka tidak lama lagi bahwa mungkin kita yang akan dimandikan. Ketika jenazah dikafani, maka anggaplah dan ambillah pelajaran bahwa ini saya lagi menyaksikan atau lagi mengafani jenazah, maka tidak lama lagi maka yang dikafani adalah kita. Dan yang berikutnya, ketika kita menyolati juga tidak lama lagi, mempunyai keyakinan yang kuat bahwa tidak lama lagi bahwa nanti kita ini yang akan disolati. Ketika di makam menyaksikan pemakaman juga begitu, bahwa sekarang saya memakamkan saudara kita, maka tidak lama lagi bahwa kita ini yang akan dimakamkan. Kalau jenengan berpikir seperti itu,
pasti jenengan itu tidak bisa ketawa dan nggak bisa guyon pada saat kondisi seperti itu, karena akan mengalami seperti itu, dan itu kepastian. Jadi tidak diragukan lagi bahwa kematian akan terjadi kepada kita. Maka perintahnya Allah lewat Rasulnya kepada kita adalah untuk selalu ingat mati. Maka bagi yang masih hidup, perbanyaklah mengingat kematian. Mengapa? Karena mengingat mati adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah kepada kita. Rasulullah lewat Rasulnya, Rasul pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadhimil ladzati, yakni al-mauta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Apa itu pemutus kelezatan? Yaitu kematian. Kematian itu pemutus kelezatan. Maka banyak pakai fi'il amr, antum aksiru itu perbanyaklah kalian semuanya untuk ingat apa? Dzikra hadimi. Dzikra itu mengingat, hadimi ya hadimil ladzati, pemutus kelezatan, yakni al-mauta, yaitu mati. Akan terjadi kapan? Tidak ada yang tahu. Dirahasiakan. Kenapa kok dirahasiakan? Mungkin tanya, kok dirahasiakan, kok nggak diterangkan waktunya ini supaya saya siap-siap. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu diberi informasi oleh malaikat maut namanya siapa? Bapak Ibu. Malaikat pencabut nyawa itu malaikat siapa? Israfil. Kalau jenengan diberi informasi lewat WA begitu, bahwa Bapak akan mati hari Ahad tanggal 7 Januari 2024 jam 5 pagi. Bapak Ibu kira-kira gimana? Panik apa tidak? Justru kan panik dan bingung loh. Bingung, panik, wis ngalor gitu, dientang virus, lari ke sana, bingung gitu banget, ya kan? Kebingungan diberi informasi tentang kematian, dirahasiakan. Dengan dirahasiakan itu supaya manusia itu selalu siap, selalu menyiapkan diri. Kalau diberi waktu masih ada, masih sempat buat maksiat sebanyak-banyaknya, nanti kurang 1 hari, kurang 2 hari, atau kurang 1 jam saya tak tobat. Allah kan maha penerima taubat, kan begitu biasanya. Bukan semangat beramal gitu, malah semangat melakukan maksiat, setelah itu Allah kan maha penerima taubat. Taubat kan begitu. Dirahasiakan supaya manusia itu selalu menyiapkan diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maut kapan saja bisa menghampiri dan tidak akan pernah keliru di dalam hitungannya. Maka jauhilah perbuatan dosa dan dari kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Jadi mati itu kapan saja bisa menghampiri dan terjadi kepada kita. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukan. Walikuli umatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu dalam Quran surat Al-A'raf ayat
34. Dan juga surat Yunus 49 juga ada menerangkan yang sama. Walikuli umatin ajal. Tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu. Ajal itu batas waktu. Fa'idha ja'a ajaluhum, maka apabila telah datang kepada mereka batas kematian itu tidak bisa diundur, tidak bisa diajukan, walaupun 1 detik tidak bisa. Tidak bisa. Kalau dalam Quran surat Munafikun ayat 11 Allah menerangkan wala yu'akhirullah nafsan idza jaa ajalaha. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila dalam waktu kematian, telah datang kematian, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak akan salah waktunya, tidak akan salah waktunya, pasti tepat. Malaikat disiplin itu sesuai dengan perintah Allah. 1 detik pun diajukan nggak bisa, diundur pun nggak bisa. Maka saya sering kalau memberangkatkan atau memberikan sambutan gitu di makam itu, sering saya sampaikan ini, dan jangan sekali-kali bilang andaikan tadi, mengandai-andai. Andaikan tadi cepat dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke dokter, insya Allah tadi tidak mati. Dengan ayat ini nggak bisa. Jadi jangan berkata begitu ahli keluarganya atau jamaah. Jangan bilang begitu. Ini bahkan kadang terjadi pertengkaran. Enggak cepat tadi. Andaikan bapakmu tadi kau bawa ke rumah sakit cepat-cepat kan, nggak mati tadi, bisa ketolong tadi. Walaupun ketemu siapapun, ketemu dokter ahli pun yang terkenal di dunia, kalau emang saatnya mati, kan gitu ya. Saatnya mati. Dengan ayat ini tidak bisa diundur, tidak bisa diajukan. Kalau belum saatnya mati, ya tidak mati. Ya, masih ketolong. Nah, kalau ada orang bunuh diri itu gimana? Orang bunuh diri itu berarti juga saatnya mati. Nah, cuma dia pakai jalan pintas, tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Tapi kalau bunuh diri walaupun dia minum racun gantung diri, tapi kalau belum saatnya mati, insya Allah ketolong. Walaupun ketembak atau ditembak itu, menurut ilmu kedokteran, kena jantungnya itu mesti mati. Tapi karena Allah belum menghendaki, ya bisa ketolong dan dia bisa diselamatkan walaupun mungkin dalam kondisi cacat begitu kan ya. Tapi masih ketolong dan dia masih hidup. Maka kita orang beriman itu maka menghadapi hal semacam itu kan tenang kan ya. Jadi tidak panik, tidak bingung. Kalau belum saatnya mati, tidak akan mati. Pasti akan ketolong sehingga dia bisa diselamatkan walaupun dalam kondisi cacat, dalam kondisi tidak normal seperti ketika sebelum mendapatkan musibah atau kecelakaan. Jadi yakin begitu. Orang beriman itu kan ada keyakinan terhadap qada dan qadarnya Allah, sehingga orang beriman itu menjadi tenang dan tidak bingung dalam menghadapi musibah atau kondisi apapun. Ketenangannya di situ. Jadi ayatnya ini ya, bahwa mati itu kepastian, waktunya sudah dipastikan, bahkan tempatnya pun sudah ditentukan, semuanya akan terjadi. Dan mati itu juga dalam keadaan, ada yang dalam keadaan sakit, juga dalam keadaan lagi beraktivitas, ya sehat. Ini jangan sudah sering mendengar ini, kondisi ini kan sudah sering tahu ya, sering mendengar ini ya. Saya cuplikan sedikit aja, nanti kalau ini agak panjang, tak cuplik sedikit aja. Bila
langsung kedatangan malaikat Israel. Di Jakarta ada seorang ibu ketua majelis taklim, ketika membuka acara kemudian baca Quran, selesai baca ayat Quran, ayat kursi, langsung geblak gitu kan ya. Nah, kita berdoa mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan yang baik. Ya, selalu berdoa mohon untuk dimatikan dalam kondisi husnul khotimah. Sewaktu-waktu tadi kapan kita nggak tahu lagi, asik di Jakarta juga lagi pengajian begitu, kemudian tanya sama Ustaz tentang bagaimana mencintai Rasul. Nah, setelah jawab belum selesai, ternyata yang bertanya itu sudah meninggal kan begitu. Nah, itu kan dalam kondisi yang baik, mudah-mudahan kita juga seperti itu. Jangan berharap mudah-mudahan saya tidak mati, yang jelas akan mati. Nah, itu ada nasihat ya, bagi renungan dari Ibnu
Utsaimin rahimahullah berkata, renungkanlah wahai manusia, ya, sebenarnya kamu akan dapati dirimu dalam bahaya, karena kematian tidak ada batas waktu yang kita ketahui. Itu nasihatnya begitu ya. Terkadang seorang manusia itu keluar dari rumahnya dan tidak kembali kepadanya. Kenapa? Karena mati. Dan terkadang manusia duduk di atas kursi kantornya dan tidak bisa bangun lagi karena mati. Terkadang seorang manusia tidur di atas kasurnya, akan tetapi dia malah dibawa dari dibawa dari kasurnya ke tempat pemandian mayatnya karena mati. Kita kan nggak tahu. Hal ini adalah merupakan sebuah perkara yang mewajibkan kita untuk menggunakan sebaiknya kesempatan umur dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sudah sepantasnya manusia itu selalu merasa dirinya bertaubat, kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga datang ajalnya dan dia dalam sebaik-baiknya keadaan yang diinginkan. Dalam kitab Majmu' Fatawa, ya, wa Rasail Ibnu Utsaimin juz 8 halaman 474, beliau memberikan nasihat kepada kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah maut tidak ada yang mengetahui kapan datangnya melainkan Allah Ta'ala semata. Tetapi dia pasti mendatangi setiap yang bernyawa, maka jauhilah hal-hal yang tidak bermanfaat selama hidup. Artinya kita untuk memanfaatkan waktu ini, ya, jangan menyia-nyiakan waktu, karena sewaktu-waktu kematian itu akan mendatangi kita. Itu Quran surat Ali Imran ayat 85. Sudah terkenal ayatnya, sudah terkenal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah terkenal. Kullu itu artinya setiap. Nah, setiap itu artinya semua. Nah, tiap-tiap kalian berarti semua kalian. Jadi setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Jadi orang yang masuk surga itu orang yang beruntung, orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dua pilihan, neraka atau surga. Kalau dapat surga berarti keberuntungan, kalau masuk neraka berarti kecelakaan, kan gitu. Jadi sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui, ya, dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi, ya, nama dia akan mati. Dia tidak tahu. Poin-poinnya aja, ya. Kemudian yang keempat, siapa yang mati mulai saat itulah kiamatnya. Tidak ada yang lagi, ya, tidak ada lagi waktu untuk beramal. Jadi, hidup itu untuk beramal. Kalau sudah mati tidak ada amal. Kalau sudah mati dan nggak ada amal, nah, maka ketika kita masih hidup, kesempatan beramal itu beramalah yang banyak, beramal yang soleh, ya, amal yang baik. Orang-orang kampung Arab jika datang menemui Rasulullah SAW, mereka bertanya tentang hari kiamat, kapan datangnya. Lalu Nabi Muhammad SAW melihat kepada seorang yang paling muda dari mereka, kemudian beliau bersabda, jika hidup pemuda ini dan tidak mendapati kematian, maka mulai saat itulah kiamat kalian
datang. Hadis riwayat Muslim. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, wahai manusia, sesungguhnya kalian mengucapkan kiamat, kiamat. Maka ketahuilah siapa yang mati mulai saat itulah dibangkitkan kiamat dia. Jadi, kalau mati itu berarti juga kiamat ya, kiamat awal ya, kiamat awal. Kemudian dari Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, yang demikian itu karena seseorang manusia jika mati maka dia masuk ke dalam hari kiamat. Oleh sebab itulah dikatakan siapa yang mati mulailah kiamatnya. Setiap apa yang ada sesudah kematian maka sesungguhnya hal itu termasuk dari hari akhir. Jadi alangkah dekatnya hari kiamat bagi kita. Tidak ada jaraknya antara kita dengannya, melainkan ketika seseorang mati kemudian dia masuk ke dalam kehidupan akhirat, tidak ada di dalamnya. Jadi mati itu kiamat gitu. Kecuali alasan amal perbuatan. Oleh sebab inilah harus bagi kita untuk memperhatikan poin penting ini. Dan tim bertanya, sudahkah Anda mengingat kematian hari ini? Apakah Bapak Ibu jamaah sudah mengingat hari ini tentang kematian? Karena dunia ini sungguh melalaikanmu. Dunia itu kan membuat kita lalai. Akan melihat keindahan, kenikmatan dunia itu biasanya orang cenderung dibuat lupa karena terlena dengan kenikmatan-kenikmatan yang dialami. Dua lagi, ada poin lagi ya, dengan mengingat mati melapangkan, menambah ketinggian frekuensi ibadah seseorang. Kemudian yang keenam adalah dengan mengingat mati seseorang akan menjadi mukmin yang cerdas dan berakal. Dengan ingat mati manusia itu akan cerdas. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah hari ini yang ada hanya beramal, tidak hitungan besok. Sebaiknya jangan, kalau hari ini bisa beramal, berbuat baik, maka jangan besok. Atau kalau sekarang bisa, sekarang pagi, dalam kondisi pagi, jangan sore. Atau nanti mau beramal baik nanti ya, sebelum datangnya nanti kita sudah kedatangan malaikat maut, ya, sehingga kita tidak sempat untuk melakukan kebaikan. Maka jangan ditunda-tunda, tobat jangan ditunda-tunda. Kalau ada nyanyian bimbo itu kan, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Kalau nunda-nunda ternyata tidak kesampaian kedatangan mati. Seperti video yang saya tanyakan tadi, bahwa kita lagi aktif, lagi asik beraktivitas, kemudian kita didatangi malaikat Israel, kemudian mati, kita tinggal penyesalan. Mudah-mudahan kita sekalian, khususnya Bapak Ibu yang hadir di tempat yang dimuliakan Allah SWT ini, selalu diberi bimbingan Allah SWT, sehingga bisa istiqomah melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir hayat kita adalah husnul khatimah. Mudah-mudahan dikabulkan